Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna binikmatihi ikhwan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai karakteristik kepemimpinan Khalifaur Rasyidin atau orang-orang yang menggantikan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ingat-ingat kembali bahwasanya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi di kota Madinah, muncullah para pengganti Nabi yang mana diberi gelar khalifah, yang ketika secara harfiah ini merupakan orang-orang yang mengikuti atau mengganti. Nah, khalifah tersebut itu terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan para khalifah ini ketika berjabat itu tentunya memiliki jarak-jarak tertentu atau memiliki batas waktu tertentu. Di antaranya saja seperti halnya Abu Bakar. Abu Bakar berjabat sekitar 632 sampai 634 Masehi. Kemudian dilanjut Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi. Dilanjut kemudian oleh Utsman bin Affan pada 644 sampai 656 Masehi, dan yang terakhir dilanjut atau diberikan kepada Ali bin Abi Thalib pada 656 sampai 661 Masehi. Kemudian mereka ini merupakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana semuanya tentunya memiliki hubungan dekat dengan beliau, baik itu melalui hubungan darah maupun melalui perkawinan. Nah, ini juga merupakan Abu Bakar ya, ini juga merupakan salah satu ayah dari istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Aisyah atau Humairah, dan juga salah seorang pendukungnya yang paling tua dan tentunya terpercaya. Nah, Abu Bakarlah yang menancapkan otoritas Madinah di ke seluruh pelosok Jazirah Arabia setelah suku-suku Baduy membatalkan baiat atau sumpah setia. Pribadi mereka tertuju kepada Nabi Muhammad SAW pada peperangan Ridha. Nah, kemudian juga terjadi dengan Umar yang mana memiliki putri yang menikah dengan Nabi SAW. Di bawah Umar ini beliau ini memegang kekuasaan. Ketika Umar ini menjadi seorang sosok yang perkasa, energi pemberani orang-orang Arab gurun pun diarahkan untuk menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium itu. Utsman ini merupakan menantu dari Nabi SAW. Ia kemudian dipilih menjadi seorang khalifah setelah terbunuhnya Umar oleh dewan kecil yang mana beranggotakan sejumlah tokoh kaum muslimin. Pemerintahan Utsman itu berakhir karena pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak puas, yang mana ini mengakibatkan kematian sendiri pada tahun 656 Masehi. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan itu berjabat sekitar 644 sampai 656 Masehi. Kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali ini merupakan kebanyakan gitu ya, merupakan juga sepupu, saudara angkat, dan juga menantu yang paling tersayang gitu. Periode 4 khalifah pertama itu dipandang sebagai zaman yang emas, yakni suatu zaman yang ketika kebajikan Islam yang murni itu sudah mulai berkembang pesat. Dan oleh karena itulah pada zaman khalifah itu diberikan gelar bimbingan di jalan yang lurus atau di jalan yang hak. Untuk lebih mengetahui bagaimana pembentukan khalifah dan juga karakteristik kepemimpinan khalifah tersebut, tentunya kita akan lebih mengenali ya para sahabat-sahabat Nabi yang diberikan gelar Khalifaur Rasyidin ini. Yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seseorang atau paman daripada Nabi SAW. Jadi ketika Nabi masih kecil pun Abu Bakar ini selalu bersama-sama dengan Nabi SAW
Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesar, maka apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut, Abu Bakar pun langsung percaya dan yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar ini sudah tahu sejak Rasulullah masih kecil apa yang dilakukan Rasulullah, akhlak mulianya Rasulullah, sopan santunnya Rasulullah, sehingga apa yang Rasulullah tanamkan pada dirinya itu terpancarkan kepada apa yang ia sampaikan, sehingga menyatu atau bisa tersampaikan kepada orang-orang terdekatnya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengenai bagaimana caranya atau karakteristik kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq tentunya tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena apa yang Rasulullah sampaikan itulah yang akan menjadi tonggak daripada awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini sangat percaya dengan Rasulullah SAW, sehingga sepeninggal Rasulullah dan beliau dijadikan khalifah, maka beliau ini meniru akhlak-akhlak baik daripada Rasulullah SAW. Seperti halnya beliau ini melanjutkan misi pasukan yang dipimpin oleh Usamah, yang mana sebelumnya telah dipersiapkan Rasulullah sebelum wafat, sebagaimana kelak akan diterangkan secara lebih rincinya. Kemudian juga kebijakannya menyatukan persepsi seluruh dari sahabat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapan ke arah tersebut, dan juga pengiriman pasukan untuk menyebarkan agama Allah kepada bangsa-bangsa yang bertetangga dengan kaum muslimin, baik itu kepada penduduk Persia maupun penduduk Syam, dalam rangka merealisasikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Tentunya kita tahu bahwasanya Umar merupakan mertua dari Rasulullah SAW, karena Umar ini merupakan ayah dari seorang istri Rasul yang bernama Hafsah, yakni yang kita tahu Hafsah binti Umar. Nah, ketika pada masa Umar bin Khattab ini banyak sekali ya yang bisa kita ambil hikmahnya daripada kepemimpinan beliau. Beliau ini juga merupakan seseorang yang memandang secara keseluruhan kebebasan yang didasarkan kepada kebenaran menurut Islam. Jadi Umar bin Khattab ini bukan seakan-akan kemudian menerka-nerka kaumnya karena beliau menjadi seorang khalifah. Tidak seperti itu, tetapi beliau ketika menyampaikan sesuatu itu disandarkan sesuai dengan kebenaran menurut Islam itu sendiri. Jadi tidak setengah-setengah, kemudian itu merupakan keinginan sendiri atau pendapat sendiri, melainkan itu merupakan pendapat atau suatu kebenaran yang menurut Islam itu sendiri. Nah, kemudian juga selalu siap menerima kritikan meskipun posisinya adalah seorang pemimpin yang tertinggi. Jadi beliau ini bukan orang yang marah ketika mendapat kritikan, melainkan beliau ini merasa orang yang selalu sabar, karena ketika beliau diberikan amanah sebagai orang yang tertinggi pada zamannya, beliau tidak pernah merasa tinggi, melainkan ia tidak apa-apa menerima kritikan. Itu merupakan suatu hakikatnya, suatu seseorang yang berjabat lalu diberikan amanah gitu. Jadi kita harus bisa juga merealisasikan firman Allah dengan sebaik mungkin kepada masyarakat kita dengan tidak sewenang-wenang seperti itu. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, ini juga teman-teman sekalian perlu kita tahu bahwasanya ketika Umar bin Khattab wafat dan setelah selesai pemakamannya, berkumpullah orang-orang yang telah disebut namanya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah Majelis Syura yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awan bin Sa'id bin Ali bin Wasoqah, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang dipilih pada waktu itu adalah Utsman bin Affan untuk menggantikan kepemimpinan Umar bin Khattab tersebut. Nah, pada waktu ini juga banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya, karena pada Khalifah Utsman ini telah mengikuti politik Khalifah Umar bin Khattab, yakni ia itu selalu mencari informasi tentang
perilaku para gubernur ya, daripada para delegasi yang mana ini datang kepadanya dan menanyakan perihal perlakuan para gubernur kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya. Jadi tidak jauh berbeda antara kepemimpinan Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab, sama-sama tidak sombong dan tidak tinggi hati ketika diberikan amanah, melainkan selalu bagaimana melihat posisi daripada rakyatnya, sehingga rakyat pun aman, nyaman, dan tentunya negeri pun tentram, seperti itu. Yang keempat yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sosok seorang, ya bisa dibilang menantu daripada Rasulullah SAW, karena Ali ini merupakan suami dari anak baginda Rasulullah SAW, yakni Fatimah Al-Batul atau Fatimah Az-Zahra. Bukan hanya itu saja, Ali juga merupakan sosok sepupu dan juga anak angkat dari Rasulullah SAW. Jadi Ali ini merupakan sosok yang komplit gitu ya, komplit terhadap hubungan dengan Nabi SAW. Bukan hanya menantu, melainkan juga sepupu dan juga anak angkat. Nah, pada kepemimpinannya atau karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini tentunya sangat-sangat bisa dibilang pelindung daripada semuanya gitulah. Jadi Ali ini tidak jauh berbeda dengan para khalifah yang lain sebagainya. Tapi ada hal tertentu yang ini menjadi pembeda antara Ali dan juga para khalifah yang lainnya. Jadi kesimpulannya, setelah Rasulullah wafat, umat Islam pada waktu itu mulai merasa bingung, memikirkan siapa saja yang pantas menjadi seorang pemimpin selanjutnya. Maka puncaknya para umat Islam ini dari berbagai golongan berkumpul untuk memutuskan siapakah yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Hingga pada waktu tertentu maka terkumpullah orang-orang yang mana ini juga merupakan tentunya orang-orang pilihan yang Allah kirimkan untuk menduduki atau berjabat ya, menjadi kepala negara di suatu negeri yang mulia dan tentunya memiliki hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa mengambil ibrahnya daripada yang disampaikan. Wabillahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.